Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Imam Ma'ruf, dan kali ini kita akan coba belajar tentang e-learning. Yang saya gunakan adalah sebagai contoh e-learningnya IAIN Surakarta yang ini dibuat berbasis Moodle. Jadi nanti teman-teman yang memanfaatkan aplikasi Moodle bisa menggunakan cara yang sama. Untuk latihan kita coba masuk ke kelas saya. Ada mata kuliah saya di program studi manajemen pendidikan. Kita ambil contoh di inovasi pengembangan kurikulum. Jadi saya harus login di sini sebagai dosen, dan login untuk dosen ini berarti harus daftar dulu ke admin yang menangani pendaftaran untuk kelas e-learning. Dan untuk mahasiswa juga login sesuai dengan peruntukannya sebagai mahasiswa. Jadi tidak bisa login di dua-duanya. Nah, yang mau saya gunakan adalah video conference. Sebenarnya saya sudah buat di sini video conference, tapi untuk membuat latihan ini saya awali dengan bagaimana cara memasukkan video conference ke dalam kelas kita. Kita aktifkan dulu menu, hidupkan menu atau ubah atau untuk editing. Kemudian kita coba bikin kelas baru. Di topik baru ini saya akan tambahkan untuk video conference dengan Big Blue Button BN. Kita masukkan di sini, tambahkan. Kemudian di sini yang perlu kita tuliskan, ya, ini ada room activity with recording. Kalau kita tidak mau record ya cukup activity only, tapi kalau mau direkam ya pakai recording. Kemudian ini nama kelas kita apa, misalnya adalah menggunakan kelas online. Kita beri nama. Yang lain sebenarnya bisa diatur, tapi tidak harus diatur semuanya. Ini cukup biarkan saja otomatis, sebenarnya cukup kita simpan dan tampilkan. Nanti kalau mau diatur sendiri silahkan dicoba-coba. Nah, sudah selesai. Ini sudah muncul menu, ya, di topik 3 ini sekarang sudah ada ini kelas online kita. Jadi saya mau masuk ke kelas online. Disinilah kita akan memulai perkuliahan dengan join session. Di saat yang sama kita janjian dengan mahasiswa, jam itu semuanya akan masuk ke join session kelas kita. Nah, kita tunggu sebentar, akan muncul kelasnya. Dan kelas ini adalah kelas online, artinya mahasiswa bisa bertemu muka dengan dosennya. Kita gunakan mikrofon saja. Tapi kalau Anda pakai headset, silahkan gunakan headset sesuai dengan yang Anda pakai. Kita ikuti tesnya. Kalau sudah terdengar suara, yes, oke. Nah, ini tampilan pertamanya. Di tampilan ini coba Anda perhatikan, di sini ada menu, ada icon atau tombol mute untuk kita tidak mengaktifkan sound kita. Ini adalah live audio untuk keluar dari audio, dan kita bisa tampilkan webcam kita jika mau tampilkan wajah kita di layar. Mungkin pertemuan awal penting ini supaya mahasiswa kenal dengan kita sebagai dosennya, wajahnya seperti apa. Lalu ini adalah web sharing, untuk bahan yang mau kita sharingkan, share your screen. Kemudian di sini juga ada action, start polling, kemudian upload presentasi, dan share an external video. Baik, saya akan contohkan dengan mengaktifkan video. Videonya akan saya sharing dengan kualitas medium saja, tidak perlu tinggi-tinggi biar nggak terlalu berat. Start sharing. Kita lihat atau kita tunggu sebentar, nanti wajah saya akan tampil di atas ini. Nah, ini sebagai dosen kita tampil di situ. Nanti mungkin mahasiswa kita sarankan tidak usah muncul videonya dulu supaya ringan. Nanti kalau perlu dialog langsung kita bisa tayangkan masing-masing videonya, nanti akan tampil juga di atas atau di samping sini. Nah, setelah itu kita lihat tampilan pertama ini adalah welcome to Big Blue Button. Ini sebenarnya tayangan ini adalah layar untuk papan tulis kita. Jadi kita bisa tulis di sini. Ini ada alat tulisnya. Bisa diketik dengan keyboard, bisa digambari dengan pensil, ya. Ya, ini bisa kita tulisi. Dan kalau kita menggunakan
pulpen atau menggunakan pen yang kita punya, nah kita bisa menulis dengan lebih mudah. Tapi kalau tidak ingin tentu layar ini mengganggu, kita bikin, ya ini bisa menghapus semua yang kita tulis, tapi kita bisa gunakan slide kedua, lembar kosong. Next slide, ini lembar kosong. Oke, di sini kita bisa bebas menuliskan, ya. Misalnya saya ingin menuliskan menggunakan text box atau menuliskan menggunakan keyboard, maka saya akan tulis di sini. Ya. Selamat bertemu di perkuliahan saya. Misalnya begitu. Oke, silakan apa yang mau ditulis. Tapi kalau Anda mau menggunakan pensil, ya pensil saja. Misalnya kemudian pensil saya pakai pertemuan 1. Pertemuan 1. Apa kita isinya? Kita akan kontrak belajar. Misalnya. Kemudian jika kita mau ganti halaman berikutnya tinggal next saja. Tapi kalau kita mau hapus gunakan clear, hapus. Misalnya di sini kita di pertemuan pertama kita bisa kenalan dan sebagainya, kita bisa brainstorming dan bahkan kita bisa mengajak polling mahasiswa. Misalnya kita mau bikin polling. Apa polling kita? Atau kita menggunakan brainstorming dengan pertanyaan awal, penjajakan misalnya. Ada soal 1. Silakan tulis soalnya, kemudian mungkin jawaban A, B, C, D. Nah, pilihan A, B, C, D ini Anda tuliskan, mungkin kalau sudah punya tinggal dikopikan ke situ atau ditulis manual sambil benar kenalan sambil menerangkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Silakan mahasiswa untuk menjawab. Misalnya start poll. Start poll ini kita akan pilih di sebelah kiri. Jawabannya apa? Karena kita gunakan ABCD, maka kita pilih ABCD. Kalau yes no, ya kita pilih yes no question. Dari sini kemudian silahkan mahasiswa untuk mengisi polling itu, menjawab pilihannya A atau B atau C atau D. Mahasiswa sudah punya tampilan di sana, kemudian tinggal diklik saja. Setelah semua menjawab, kita akan lihat hasilnya. Berapa persen yang menjawab A, berapa yang B, C, dan D. Hasil ini bisa kita tayangkan ke mahasiswa dengan publish polling result. Disinilah hasil polling itu ditayangkan. Nah, misalnya ternyata pollingnya A yang paling besar. Ternyata jawaban itu bagus atau tepat, ya kita beri komentar kepada mahasiswa. Dia beri penguatan, kita beri argumen, dan sebagainya. Jika ternyata jawabannya salah, kita beri penjelasan yang lain. Oke, ini polling. Kemudian cara yang lain, kita memanfaatkan layar ini adalah dengan share your screen. Kalau share your screen ini artinya layar yang mau kita tayangkan sudah kita buka terlebih dahulu. Misalnya saya punya file ini yang mau saya tayangkan. Maka file yang mau saya tayangkan ini kita akan share di sini. Kemudian kita pilih ini filenya. Nah, filenya yang saya share di sini, maka kita tunggu akan tayang di layar. Tetapi tentu ini agak repot ya, karena kalau menggunakan model share screen ini berarti kita bekerja dengan 2 file. Kita akan menggeser-geser yang ada di PowerPoint-nya untuk menampilkan di slide-nya sana. Oleh karena itu ini menurut saya agak ribet. Ini biasanya ada di Zoom dan sebagainya. Nah, kita gunakan cara yang kedua, yang di sini lebih simpel, yaitu upload presentation. Dari mana filenya? Kita cari di folder kita, misalnya Anda punya folder di mana tempat file itu disimpan, lalu kita akan pilih filenya, file itu kita tarik saja ke layar. Nah, kita tarik ke sini, sudah masuk ke sini, daftar nama file yang mau diupload. Tunggu sebentar. Kita lihat di sini, ini adalah tanda garis merah itu menunjukkan file yang diupload nanti tidak bisa didownload oleh mahasiswa. Kita klik supaya menjadi hijau dan bisa didownload oleh mahasiswa. Kalau sudah kita upload. Dan ingat bahwa file yang diupload itu akan menjadi PDF. Apapun sumber filenya, defaultnya ketika diupload akan menjadi file PDF. Setelah file diupload, otomatis akan tampil. Kita tunggu filenya akan tampil. Ini stop sharing dulu ya.
Ini filenya sudah tampil. Ini slide pertama, halaman pertama. Kita lihat halaman kedua. Ini isinya, halaman ketiga. Dan seterusnya, kita tinggal mengajar dengan menggunakan slide ini. Silakan Anda mau beri catatan ketika menerangkan juga bisa seperti yang tadi ya. Anda pakai pensil, kemudian dari pensil itu Anda misalnya sambil menerangkan, sambil Anda coret-coret, sambil Anda garis panah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini fleksibel sekali dan mudah dibuat, mudah dilakukan. Jika tampilan ini kurang besar, silahkan di presentasinya di full screen. Nah, cuman gambar wajah kita tidak tampil lagi ya. Nggak apa-apa, mungkin di sini lebih leluasa kita membuat garis-garis panah dan sebagainya. Kalau selesai kita mau tutup dari full screen ya escape saja. Kembali ke tampilan semula. Baik, ini adalah share. Dan sharing ini bisa di-download filenya oleh mahasiswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu lain. Ketika kita mau diskusi langsung, bisa menggunakan chat public. Chat ini berarti kita misalnya buat kolom di sini pertanyaan, kemudian nanti mahasiswa akan menjawab. Jawabannya ada di masing-masing mahasiswa menjawab di bawahnya. Cara yang lain kita gunakan share note. Share note ini juga menarik. Kita bisa bikin catatan bersama antara dosen dengan mahasiswa. Misalnya kita punya catatan perkuliahan hari ini. 1. Kita sepakat kuliah daring. 2. Silakan mahasiswa melengkapi. Silakan mahasiswa menuliskan. Nah, ini mahasiswa bisa menambahkan 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Catatan ini menjadi catatan kita bersama, dan setelah itu kita bisa simpan menjadi kontrak belajar kita bersama. PDF misalnya disimpan ke PDF atau disimpan ke Microsoft Word atau disimpan ke yang lain. Inilah cara simple, menarik, dan juga bisa menjadi kontrak belajar bersama, menulis bersama di situ. Oke, yang lain jika kita ini sudah tidak ingin tampil lagi, misalnya kita ingin ngobrol tapi tidak pakai slide lagi, ini kita minimize, kita hide presentation. Maka tampilannya menjadi wajah kita full dan mungkin akan bisa tampil para mahasiswa kita. Nanti kalau mau tayangkan lagi diambil dari pojok kanan bawah, restore presentation, kita masuk lagi. Oke, simple kan? Dan menarik, saya kira ini mudah dipakai dan bahkan lebih menarik dibandingkan dengan tayangan-tayangan Zoom meeting, tayangan-tayangan video yang lain, conference yang lain, karena ini komplit. Dan jangan lupa di atas kita dilihat di situ tayangan kita tadi terekam. Kelas kita online tadi terekam, sekarang sudah sampai 10 menit. Dan rekaman itu nanti bisa kita buka, bisa kita download, bahkan bisa kita share ke mahasiswa untuk dibuka kembali mahasiswa yang mungkin sempat tidak bisa mengikuti secara online. Mahasiswa bisa membuka kembali rekaman itu. Oke, selamat mencoba dan terima kasih. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.